Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Adi Wimbanu. Pada video kali ini saya akan membahas analisis serangan ransomware Lockbit 4.0 pada Pusat Data Nasional Indonesia yang terjadi sekitar setahun lalu. Untuk kronologinya, pada bulan Juni 2024, infrastruktur PDN mengalami serangan ransomware berjenis Lockbit 4.0 yang mengakibatkan enkripsi data sensitif seperti EKTP, rekam medis, pajak, dan lain-lain, lalu terjadi gangguan layanan publik selama 72 jam, dan juga tuntutan tebusan senilai $2 juta dalam bentuk cryptocurrency. Investigasi digital forensik mengungkapkan adanya kelemahan kritis yang terjadi pada infrastruktur PDN, di mana ada celah pada aplikasi DMP atau Data Management Portal versi 2.1, di mana mereka melakukan hardcode kredensial di kode backend. Lalu pada fase desain dan implementation, ada prinsip security by design yang diabaikan, dan juga tidak adanya threat modeling atau code review untuk autentikasi. Ada dua pembahasan utama pada video kali ini, yaitu pada bagian A, konsep analisa berorientasi objek dan SSDLC, yang akan membahas tentang bagaimana prinsip OOP seperti enkapsulasi dan abstraksi bisa mencegah celah keamanan seperti hardcode kredensial, lalu identifikasi kegagalan pada dua fase krusial SSDLC, beserta rekomendasi aktivitas keamanan, serta perbedaan use case dan misuse case dengan contoh spesifik pada akses ilegal ke database PDN. Lalu pada bagian B, kita akan membahas tentang pemodelan objek dan keamanan. Kita akan membahas tentang perancangan kelas diagram sistem data manajemen portal yang menekankan fitur keamanan seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit trail sesuai arsitektur Zero Trust, serta sequence diagram proses pemulihan data pasca serangan ransomware dengan langkah-langkah kritis seperti isolasi sistem dan validasi backup. Lanjut ke bagian A, yaitu konsep analisis berorientasi objek dan SSDLC. Prinsip enkapsulasi dan abstraksi dalam OOP. Prinsip-prinsip dalam enkapsulasi yaitu antara lain membundle data dan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam satu unit atau kelas, lalu menyembunyikan detail implementasi internal dari luar, serta meningkatkan keamanan dengan membatasi akses langsung ke data sensitif. Lalu ada abstraksi dengan prinsip-prinsipnya, yaitu menyajikan hanya informasi penting dan menyembunyikan detail latar belakang, menyederhanakan interaksi dengan sistem yang kompleks, serta memungkinkan pengembang fokus pada fungsionalitas tanpa perlu memahami implementasi secara detail. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua fase kritis proses SSDLC yang gagal di infrastruktur PDN tadi. Yang pertama ada pada fase desain, di mana mereka kegagalannya yaitu tidak diterapkannya prinsip security by design, termasuk tidak ada threat modeling. Itu rekomendasinya pasti lakukan threat modeling untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan sejak tahap perancangan. Lalu terapkan security requirement tracing untuk memastikan semua kebutuhan keamanan diakomodasi dalam desain sistem. Fase yang gagal yang kedua yaitu fase implementation, di mana terdapat hardcode kredensial di kode backend dan tidak dilakukannya kode review. Untuk rekomendasinya, terapkan secure coding practice seperti menyimpan kredensial di environment variable, atau mungkin kalau di
cloud service itu ada secret manager. Serta lakukan code review dan static code analysis secara berkala untuk mendeteksi kerentanan keamanan. Selanjutnya pada poin A3 kita akan menjelaskan perbedaan antara use case dan misuse case. Use case sendiri menggambarkan skenario positif, yaitu bagaimana sistem digunakan sesuai fungsinya oleh aktor yang sah dengan permission yang sesuai. Lalu untuk misuse case sendiri menggambarkan skenario negatif yang berpotensi adanya penyalahgunaan sistem oleh aktor jahat atau attacker untuk tujuan yang tidak sah atau merusak. Kita akan memberikan contoh untuk misuse case pada skenario akses ilegal ke database PDN, di mana aktornya ini kita sebut saja attacker. Lalu misuse case-nya yaitu attacker ini mengakses database PDN menggunakan kredensial yang disisipkan di kode backend. Berikut contoh diagramnya, di mana attacker mencoba mengakses PDN melalui akses ilegal menggunakan hardcode kredensial yang telah didapat, dan sehingga mereka bisa mengakses database PDN, lalu data-data sensitif, juga bahkan mengenkripsi datanya, dan terakhir mereka dapat menonaktifkan log audit. Untuk bagian kedua yaitu bagian B, konsep analisa berorientasi objek dan SSDLC. Kita akan coba merancang kelas diagram sistem data management portal, di mana ini ada kelas seperti user, data encryption, access logger, dan backup system. Poin-poin penting pada perancangan kelas diagram ini yaitu 1. Atribut atau metode wajib mencerminkan encryption, access control, dan audit trail. Yang kedua, hubungan antar kelas harus menunjukkan mekanisme zero trust arsitektur. Yang ketiga, kita akan melampirkan penjelasan relasi keamanan di halaman selanjutnya. Pertama, user harus melakukan interaksi data dengan pengguna harus melalui sistem mekanisme zero trust, yaitu setiap akses dari pengguna ke sistem harus divalidasi melalui autentikasi yang dicatat melalui access logger, mana kelas user ini harus memiliki atribut tambahan berupa authenticate yang berisi boolean true atau false, dan jika true baru bisa mengakses access logger data encryption baru bisa mengakses ke sistem. Namun sebelum mengakses ke sistem harus melalui access logger dan juga data encryption. Enkripsi data ini memastikan semua data terenkripsi dalam proses backup dan penyimpanan. Lalu di dalam access logger ini juga ada audit trail, yaitu semua akses penting dicatat di dalamnya. Untuk bagian B2, kita akan coba membuat sequence diagram alur pemulihan data pasca ransomware, dimana objeknya ini admin, incident response team, backup system, dan juga decryption tool. Namun sebelum kita melihat desainnya, kita akan bahas sedikit langkah kritis ketika terjadi ransomware. Jadi ketika adanya serangan ransomware, hal-hal yang bisa kita lakukan yaitu isolasi sistem. Ini mungkin bisa dijalankan oleh tim insiden untuk mencegah penyebaran dari ransomware. Lalu kita lakukan validasi backup, yaitu kita mengecek integritas dan kebersihan backup data sebelum kita restore nantinya. Lalu yang terakhir yaitu restorasi data, yaitu setelah backup tervalidasi dan data didekripsi, sistem dapat dipulihkan secara bertahap. Berikut adalah alur diagram sekuensinya untuk pemulihan data ransomware.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.